Halo kawan, semangat belajar dan tingkatkan terus pemahaman kalian mengenai ekonomi bersama Oke Eko Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran akuntansi. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya tentang sistem informasi akuntansi. Sekarang kita mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun outline dalam pembelajaran kali ini antara lain kompetensi dasar, indikator, pokok materi, dan soal latihan. Kompetensi dasar mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dan menyajikan persamaan dasar akuntansi. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan klasifikasi akun, menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang plus modal, menganalisis transaksi terhadap persamaan akuntansi, melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, dan mempresentasikan konsep persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita menginjak ke persamaan dasar akuntansi, perlu kita ketahui dulu klasifikasi akun, yaitu akun dikelompokkan atas aset, harta, liability, utang, equity, modal, income, pendapatan, dan expense atau biaya. Nah, ini 5 kelompok besar akun, ya. Aset atau harta. Harta dikelompokkan atas harta lancar atau current asset yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Ya. Nah, kelompok harta lancar antara lain kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan sebagainya. Kemudian fixed asset. Fixed asset itu adalah harta tetap yang penggunaannya lebih dari 1 tahun, biasanya mengalami penyusutan. Ya. Nah, kelompok fixed asset itu antara lain peralatan, mesin-mesin, kendaraan, gedung, tanah, dan sebagainya. Dan intangible asset itu adalah harta tak berwujud, walaupun tidak ada wujudnya, tapi bisa mendatangkan keuntungan atau laba. Nah, yang termasuk dalam intangible asset itu misalnya hak paten dan merek dagang. Kemudian liability atau utang. Utang dikelompokkan atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang tergolong utang jangka pendek yaitu yang dimana utang ini jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Misalnya utang usaha atau utang bank yang kurang dari 1 tahun. Long term liability, utang jangka panjang. Nah, kelompok ini misalnya utang hipotek. Kemudian modal adalah modal pemilik, owner equity, dari pemilik yang menginvestasikan sebagai modal. Pendapatan, operating revenue. Nah, pendapatan ini adalah hasil usaha dari perusahaan, ya, dan expense atau biaya dikelompokkan atas operating expense, biaya operasi, dan salary expense, biaya penjualan dan sebagainya. Nah, itu klasifikasi akun. Selanjutnya kita menginjak pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi, seperti tadi saya katakan bahwa ada keseimbangan, ya, antara harta atau aset sama dengan utang atau liability plus modal. Di sini saya contohkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya saya membeli sepeda motor yang harganya 20 juta. Nah, itu adalah harta. Sepeda motor yang harganya 20 juta itu sumber pendanaannya saya ambilkan dari utang bank misalnya 15 juta dan 5 juta saya ambilkan dari dompet saya. Nah, jadi disinilah selalu ada keseimbangan bahwa harta sama dengan utang plus modal. 20 juta harta saya, sumber dananya dari utang bank 15 juta dan 5 juta itu dari modal pribadi saya. Analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Apa sih sebenarnya transaksi itu? Transaksi itu adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan pihak luar maupun pihak dalam yang mengakibatkan perubahan terhadap akun-akun tadi, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, tetapi tidak mengurangi keseimbangannya. Transaksi dibagi atas transaksi tunai dan transaksi kredit. Transaksi tunai ini adalah pembayarannya menggunakan kas, ya, dibayar per kas. Sedangkan
transaksi kredit itu pembayarannya atau pelunasannya kemudian hari entah besok atau bulan depan ya, atau tahun depan, pokoknya di pembayarannya bisa dicicil. Transaksi-transaksi tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi. Nah, bukti transaksi kita kenal adanya nota kontan. Nah, apa itu nota kontan? Nota kontan itu merupakan bukti pembelian atau penjualan barang secara tunai, pembelian perkas. Kemudian ada bukti setoran. Ini contoh bentuk bukti setoran ke bank BCA misalnya. Kemudian ada faktur. Nah, faktur ini adalah bukti transaksi, yaitu pembelian atau penjualan barang secara kredit. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas, di mana pencatatan kas keluar ya, dicatat. Kemudian nota kredit. Nah, nota kredit ini adalah bukti transaksi atas penjualan barang yang kita jual terus misalnya tidak sesuai dikembalikan atau karena rusak dikembalikan. Ya, ditandai dengan adanya nota kredit, dan ini merupakan kwitansi di mana bukti pembayaran yang dibuat oleh si penerima uang. Nah, bukti-bukti inilah yang dipakai dasar untuk pencatatan di dalam persamaan dasar akuntansi. Bukti-bukti kita analisis ya, dalam persamaan dasar akuntansinya. Dalam persamaan dasar akuntansi tadi terdiri atas harta sama dengan utang plus modal. Modal itu dipengaruhi oleh beberapa akun, yaitu antara lain akun beban. Nah, akun beban mempengaruhi modal. Dengan adanya beban, maka uang kas perusahaan akan berkurang dan modal berkurang. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan adalah kegiatan dari usaha yang bisa menambah modal, di mana dengan adanya pendapatan maka akan uang kas atau piutang akan bertambah. Kalau pendapatannya diperoleh secara tunai maka kasnya bertambah, tapi kalau pendapatannya diterima kemudian penerimaannya ya maka menjadi piutang. Piutang bertambah dan modal juga bertambah. Selanjutnya investasi. Investasi juga mempengaruhi modal. Dengan adanya investasi maka harta perusahaan menjadi bertambah dan modal bertambah. Dan prive. Prive itu pengambilan untuk kepentingan pribadi. Jadi misalnya pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk sekolah anaknya. Nah, itu pengambilan pribadi, mengurangi modal. Kas perusahaan berkurang dan modal berkurang. Nah, itu adalah akun-akun yang bisa mengubah modal atau ekuitas yang mempengaruhi modal. Sekarang bagaimana analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansinya? Kita ambil contoh. Misalnya, saya punya uang 1.500.000. Kemudian saya memperoleh gaji 5 juta bulan ini. Kemudian dan dari uang saya tadi saya gunakan untuk pengeluaran-pengeluaran ya, misalnya untuk transport sekolah ya, selama 1 bulan itu 400. Nah, dari persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang plus modal, maka akan nampak di sini harta saya sekarang menjadi 6.100.000. Nah, dari mana 6.100.000 itu? Itu kita lihat dari yang tadinya uang saya semula 1.500.000, kemudian ya anggap aja ini modal saya, kemudian saya memperoleh pendapatan. Gaji adalah pendapatan bagi saya. Nah, tadi pendapatan mempengaruhi modal sehingga modal saya bertambah 6.500.000. Nah, dari 6.500.000 tadi saya keluarkan untuk beban-beban ya, beban biaya transport ke sekolah, sehingga aset saya sekarang menjadi 6.100.000. Nah, itu yang terjadi dalam kegiatan ya sehari-hari, misalnya untuk menghitung persamaan dasar akuntansi dalam keuangan saya. Analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi ya yang kita gambarkan tadi, aset sama dengan liability plus equity ditambah dengan revenue, pendapatan tadi dikurangi expense, yaitu harta saya 6.100.000 itu sumbernya dari modal 1.500.000, jadi uang saya awal ditambah saya memperoleh pendapatan gaji 5 juta dan saya keluarkan 400.000. Contoh dari analisis persamaan dasar akuntansi. Untuk selanjutnya contoh bagaimana analisis transaksi terhadap suatu perusahaan. Kita ambil contoh seperti ini. Pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi selama periode tertentu suatu perusahaan. Kalian lihat di sini pada tabel ini tanggal 1 Februari
Saya lihat soalnya. Nah, 1 Februari di sini, pada tanggal 1 Februari di sini yaitu didirikan usaha jasa dengan setoran uang tunai 25 juta, perlengkapan 10 juta, dan peralatan 15 juta. 25 juta, 10 juta, dan 15 juta ini adalah modal awal saya. Jadi saya catat di kolom kas karena saya setor berupa uang tunai 25 juta, kemudian saya setor berupa perlengkapan 10 juta, peralatan 15 juta. Nah, semua ini kas, perlengkapan, dan peralatan ini adalah menjadi modal saya. Nah, kita beri keterangan investasi awal atau modal awal. Kita ambil contoh lagi yang kedua. Nah, tanggal 2 membeli perlengkapan 5 juta tunai dan peralatan 10 juta yang akan dibayar bulan depan. Kalau dibayar tunai, itu berarti saya mengeluarkan uang kas. Tapi kalau dibayar bulan depan berarti kredit. Maka dalam transaksi ini kita analisis, misalnya di sini saya keluarkan ya, membeli perlengkapan 5 juta tunai. Nah, 5 juta ini kita keluarkan, tanda kurung artinya mengurangi. Kemudian peralatan juga saya beli seharga 10 juta ya, walaupun yang dibayar bulan depan ya, tetap kita tulis peralatannya 10 juta, perlengkapannya 5 juta ya, dan mengeluarkan uang tunai 5 juta di sini ya. Nah, kita masih punya utang 10 juta, yaitu utang terhadap perlengkapan. Demikian seterusnya, tetapi perubahan terhadap akun-akun ini baik kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tetapi tidak mengurangi keseimbangannya, di mana harta atau aktiva sama dengan utang plus modal atau pasifanya. Hartanya itu kas ya, tolong nanti dilanjutkan sendiri. Kas 90 juta ditambah 8.500.000 piutang ditambah dengan perlengkapan 10 juta ditambah peralatan 25 juta, jumlahnya harus sama dengan pasifa yaitu utang usaha. Ya, total 47.500.000 di plus modal, utang plus modal. Nah, demikian anak-anak tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih memahami penjelasan ini, silakan kalian coba dengan tugas berikut ini. Tolong itu kalian kerjakan. Nah, dicoba. Saya kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita tentang persamaan dasar akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.